Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Pasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazroh musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Para saudaraku sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat berjumpa kembali dalam kajian meniti jalan insan muttaqin melalui channel YouTube Gubuk Studio ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perjalanan iman menuju ma'rifah billah. Para saudaraku sekalian, ketahuilah bahwasanya iman itu bukanlah sesuatu yang selesai dalam satu waktu. Iman bukan sekedar yang statis dan tidak berubah. Ya, iman itu bukan keadaan yang statis maksudnya dan tidak berubah ya. Ya. Namun iman adalah sebuah perjalanan panjang yang terus bertumbuh. Ia bergerak dari keyakinan yang sederhana menuju keyakinan yang semakin matang. Ia berkembang dari sekedar mengetahui menjadi memahami ya. Kemudian dari memahami menjadi merasakan, dan dari merasakan menjadi hidup dalam kesadaran akan Allah. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa manusia memiliki tingkatan iman yang berbeda-beda ya. Ada yang beriman karena mengikuti ajaran yang diterimanya sejak kecil. Ada yang beriman karena melihat bukti-bukti dan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ada pula yang beriman karena memiliki ilmu yang mendalam tentang Allah, tentang sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya ya. Namun perjalanan iman itu sendiri tidak berhenti sampai di situ ya. Di atas semua tingkatan tersebut ya, ini terdapat derajat yang lebih tinggi, yaitu ketika iman tidak lagi hanya berada dalam pikiran dan pengetahuan, tetapi telah hidup di dalam hati ya. Pada tahap ini seseorang tidak hanya mengetahui tentang Allah, tetapi merasakan kehadirannya dalam kehidupannya ya. Inilah yang disebut ma'rifah billah, yaitu mengenal Allah dengan hati yang hidup ya. Para saudaraku sekalian, perjalanan menuju ma'rifah tidak cukup hanya dengan menggunakan akal ya. Ilmu memang sangat penting ya dalam menopang masalah ini ya. Kenapa? Karena ilmu itu memberikan arah dan petunjuk ya. Namun setelah ilmu itu diperoleh, hati perlu dibersihkan dengan zikir, dengan tafakur, dengan mujahadah dan latihan rohani ya. Agar apa? Yaitu semua agar apa yang diketahui dan dipahami oleh akal pada akhirnya ini dapat turun menjadi kesadaran dan rasa yang hidup di dalam hati ya. Para saudaraku sekalian, bayangkan seseorang yang hidup bersama seekor gajah setiap harinya. Ia bukan hanya tahu bahwa gajah itu ada ya. Bahkan ia ini bisa memahami sifat-sifatnya, mengenali kebiasaannya, mengetahui gerak-geriknya, bahkan dapat memahami isyarat-isyaratnya ya. Ya. Karena kedekatan seperti ini, maka tidak ada lagi keraguan sedikit pun dalam dirinya tentang gajah tersebut ya. Ya, demikian pula seseorang ini yang semakin mengenal Allah ya.
Awalnya ia hanya mengetahui Allah melalui ilmu, kemudian ia mengenalnya melalui tanda-tandanya, lalu ia merasakan kehadirannya dalam setiap keadaan, sehingga pada akhirnya seluruh hidupnya ini dipenuhi kesadaran akan Allah. Para saudaraku sekalian, pada tahap inilah keyakinan berubah menjadi ma'rifah. Para ulama menjelaskan bahwa ma'rifah itu memiliki beberapa tingkatan pengalaman rohani, ya. Tingkatan yang pertama adalah ketika hati dipenuhi cinta kepada Allah, ya. Para saudaraku sekalian, pada tahap ini ibadah tidak lagi terasa sebagai beban. Sholat bukan lagi sekedar kewajiban, tetapi ini menjadi kebutuhan jiwa. Zikir bukan lagi rutinitas, tetapi menjadi penyejuk hati, ya. Seorang hamba merasa bahagia ketika dapat menjalankan perintah dan merasa sedih ketika jauh darinya. Inilah yang disebut mahabbah billah, cinta kepada Allah. Para saudaraku sekalian, cinta seperti ini dapat tumbuh ketika seseorang merenungkan kesempurnaan Allah, merenungkan sifat-sifatnya yang mulia, dan menyadari betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, ya. Ini sebagaimana diingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya, ya. Ini disebutkan dalam Quran surah Ibrahim, ya, ayat 34. Para saudaraku sekalian, coba renungkan napas yang kita hirup setiap detik, kesehatan yang sering kita lupakan, mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, dan hati yang masih merasakan. Semuanya adalah nikmat dari Allah. Jika hati benar-benar menyadari akan hal ini, ya, maka cinta kepada Allah ini seharusnya ini dapat tumbuh dengan sendirinya, ya. Semakin besar cinta itu, semakin ringan pula ketaatan. Apa yang dahulu terasa berat akan menjadi ringan, apa yang dahulunya terasa sulit akan menjadi mudah, ya. Karena cinta itu memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, ya. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Para saudaraku sekalian, ketika cinta kepada Allah semakin menguat, ya, seorang hamba akan memasuki kesadaran yang lebih dalam lagi, ya. Pada tahap ini seluruh perhatian hatinya ini tertuju hanya kepada Allah. Dunia tidak lagi menjadi pusat hidupnya. Kepentingan dirinya sendiri mulai memudar. Yang menjadi pusat perhatian hanyalah Allah, ya. Dalam kaitan ini para ulama tasawuf ini menyebut keadaan ini sebagai kesadaran fana, ya. Ya, yang lenyap bukan fana di sini maksudnya lenyapnya pandangan terhadap apapun, yang nyata hanya Allah, ya. Tapi harus dipahami, yang lenyap itu bukanlah wujud manusia atau wujud makhluk, ya. Tetapi di sini yang dimaksud adalah lenyapnya keakuan dan pengagungan terhadap diri sendiri, ya. Ya. Hati menjadi begitu sibuk dengan Allah, sehingga segala sesuatu selain Allah kehilangan daya tariknya, ya. Ini yang dimaksud fana sebenarnya. Sebagaimana seorang ibu yang sangat merindukan anaknya hingga seluruh pikirannya tertuju hanya kepada anaknya tersebut, ya.
Demikian pula ini seorang hamba yang dipenuhi cinta kepada Allah, hatinya selalu tertuju hanya kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, oleh karena itu para ulama ini mengatakan waliyun yafna fala yara ma'allahi syai'an. Seorang wali yang fana, ya, yang mengalami kesadaran fana, maka ia tidak melihat apapun melainkan hanya Allah, ya. Dan Syekh Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu ini menyebutkan wa min alamati kaunihi minal arifina fana'uhu min nafsihi. Di antara tanda seorang yang mengenal Allah adalah yaitu kefanaannya dari dirinya sendiri, ya. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada makom atau kedudukan kesadaran fana tersebut ini, makom ma'rifah, ini memandang dirinya sendiri fana, sudah tidak menjadi perhatian lagi, ya. Ya. Namun perjalanan kesadaran ini pun masih belum berakhir sampai di sini, ya. Setelah fana, ya, setelah mengalami kesadaran fana, para ulama itu menjelaskan adanya keadaan yang lebih sempurna lagi dari keadaan kesadaran fana di atasnya. Yaitu apa? Yaitu ketika seseorang kembali melihat dunia, kembali berinteraksi dengan manusia, kembali menjalani tugas-tugas kehidupannya, tetapi kini ia hanya melihat semuanya dalam cahaya Allah. Semuanya adalah sebab ditolong oleh Allah, ya. Ia melihat daun yang bergerak, tetapi hatinya sadar bahwa Allah lah yang menggerakkannya. Ia melihat dirinya bekerja, tetapi ia sadar bahwa seluruh kemampuan yang dimilikinya berasal dari Allah, ya. Ia melihat keberhasilan, tetapi ia sadar bahwa semua itu hanyalah karunia Allah, ya. Inilah yang disebut kesadaran wihdati syuhud, ya, yaitu kesadaran kesatuan penyaksian, ya, di mana pandangan akalnya, pandangan lahiriahnya menemukan makhluk, menemukan apa-apa yang dilihatnya, didengar atau dirasa dan sebagainya, tetapi batinnya hanya melihat, merasakan Allah adanya, ya. Ini yang disebut wihdati syuhud, kesadaran wihdati syuhud. Pada tahap ini seseorang tetap melihat makhluk sebagai makhluk dan Allah sebagai Allah. Ia tidak mencampur adukan keduanya, ya. Namun setiap kali melihat makhluk, hatinya langsung terhubung kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur seluruh makhluk tersebut, ya. Ya. Pahami ya para saudaraku. Ini sebagaimana dikatakan oleh para arif billah, ya. Waliyun yabqa fayarallahu fi kulli syai'in. Seorang wali yang telah mencapai kesadaran baqo, maka ia melihat Allah dalam segala sesuatu, ya. Jadi yang dimaksud melihat Allah di sini bukan berarti melihat Allah kayak apa, bukan, ya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tetapi yang dimaksud adalah merasakan keberadaan Allah, merasakan galeri atau pertolongan Allah itu yang senantiasa menyertai wujud sifat dan perbuatan makhluk. Makhluk itu berwujud karena dikehendaki bersama kehendak Allah. Bersifat dan berbuat semua itu karena ditolong oleh Allah, ya. Pertolongan ini bukan pernah menolong, tetapi terus menyertai, ya. Seperti seorang yang bersuara, selama orang tersebut menghendaki, ya, suara tersebut, maka selama itu pula terus terdengar. Ketika orang tersebut ini menghentikan suaranya, seketika itu pula suara itu menjadi lenyap sirna. Jadi seperti itulah analoginya, ya. Wujud sifat dan perbuatan makhluk, selama wujud sifat dan perbuatan makhluk tersebut langgeng terus dapat kita temukan, ya,
baik itu melalui penglihatan, pendengaran, ya sentuhan dan sebagainya barangkali. Maka selama itu semua masih ada, selama itu pula tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini kata Allah seperti itu, ya. Kenapa makhluk itu selalu menjadi ada? Semata-mata sebab Allah. Di sini diingatkan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahayanya langit dan bumi, ya. Para saudaraku sekalian, pada keadaan seperti inilah seorang hamba benar-benar menghayati kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung, ya. Dan ia benar-benar memahami firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu sekalian perbuat. Para saudaraku sekalian, inilah tujuan perjalanan iman yang sesungguhnya. Bukan sekedar mengetahui bahwa Allah itu ada, bukan sekedar mampu menjelaskan dalil-dalil tentang keberadaan Allah, tetapi hidup dalam kesadaran akan Allah, ya. Melihat tanda-tandanya dalam setiap peristiwa, merasakan pertolongannya dalam setiap langkah, menyadari pengawasannya dalam setiap amal, ya. Dan menyerahkan seluruh kehidupan hanya kepadanya dengan penuh cinta, tawakal dan penghambaan, ya. Para saudaraku sekalian, ketika seseorang sampai pada kesadaran seperti ini, ya, maka keberhasilan tidak membuatnya sombong, ya. Atau ketika ia mengalami kegagalan pun ini tidak membuatnya berputus asa, ya. Pujian terhadap dirinya tidak membuatnya mabuk, ya. Dan celaan pun, ya, celaan ini tidak membuatnya menjadi runtuh, ya. Ya. Kenapa? Karena hakikat yang dipuji itu adalah sesuatu yang menolong dirinya menjadi memiliki kelebihan, ya, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang mengarah kepada dirinya. Ya, karena itu hatinya ini telah menemukan tempat bergantung yang tidak pernah berubah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka oleh karena itu marilah kita terus belajar, ya. Terus memperdalam ilmu, terus memperbanyak zikir, terus melatih tafakur, dan terus membersihkan hatinya. Kenapa? Sebab perjalanan menuju kepada Allah itu adalah perjalanan seumur hidup, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang waktu yang diyakini yang disebut kematian, ya. Semoga Allah menuntun kita semua dari sekedar mengetahui menuju mengenal, dari mengenal menuju mencintai, dan dari mencintai menuju ma'rifah billah yang sejati, ya. Demikian para saudaraku sekalian, kajian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ini, dengan memahami ini, hati kita semua menjadi tergugah. Allah tanamkan hidayah di dalamnya, ditanamkan kesan yang mendalam di hati kita untuk benar-benar segera kembali sadar kepada Allah dengan memperbanyak ubudiyah tentunya, ya. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.